Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka Bismillah dan hakikatnya. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, setiap kandungan dalam seluruh kitab-kitab Allah diturunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, dan semua yang ada dalam Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, setiap kandungan yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam huruf ba, dan setiap yang terkandung di dalam ba ada di dalam titik yang berada di bawah ba. Sebagian para arifin menegaskan, dalam perspektif orang yang ma'rifat kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenal Bismillahirrahmanirrahim banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal atau nahwu dan syaraf, ataupun segi bahasa atau etimologis. Di samping dari tinjauan materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunannya, serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada dalam surat pembuka Al-Quran, kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba, manfaat dan rahasianya. Adapun tujuan kami bukan mengupas semua itu, tetapi lebih pada esensi atau hakikat makna terdalam yang relevan dengan segala hal-hal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan akan saling berkaitan antara satu sama lainnya, karena seluruh tujuannya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memang berada di gerbangnya, dan setiap ada limpahan baru di dalam jiwa, maka Ruhul Amin turun di dalam kalbunya kertas. Ketahuilah bahwa titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surat dan kitab Allah Ta'ala, sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah semestinya setiap surat ada huruf yang menjadi awalnya, sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf. Karena itu menjadi keniscayaan bahwa titik itu sendiri adalah awal dan pada setiap surat dan kitab Allah Ta'ala. Kerangka hubungan antara huruf ba dengan titiknya secara komprehensif akan dijelaskan berikut nanti, bahwa ba dalam setiap surat itu sendiri sebagai keharusan adanya dalam basmalah bagi setiap surat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba itu sendiri mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah setiap huruf dalam Al-Quran mesti diawali dengan ba, sebagaimana dalam hadis yang telah kami uraikan tadi, bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, akhirnya pada titik. Hal yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh yang ada secara paripurna, sama sekali tidak berbagi-bagi dan terpisah-pisah. Titik sendiri merupakan syarat-syarat zat Allah Ta'ala yang tersembunyi di balik hasananya ketika dalam penampakannya terhadap makhluknya. Amboi, titik itu tidak tampak dan tidak layak lagi bagi Anda untuk dibaca selamanya, mengingat kediaman dan kesuciannya dari segala batasan, dari satu makhraj ke makhraj yang lain,
sebab ia adalah jiwa dari seluruh huruf yang keluar dari seluruh tempat keluarnya huruf. Maka camkanlah dengan adanya batin dan gaibnya sifat ahadiyah. Misalnya Anda membaca titik menurut persekutuan, seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambahkan 1 titik lagi menjadi huruf sa, maka yang Anda baca tidak lain kecuali titik itu sendiri. Sebab ta bertitik 2 dan sa bertitik 3 tidak terbaca, karena bentuknya satu yang tidak terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya. Karena itu, dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk, bahwa makhluk itu tidak dikenal kecuali Allah. Bahwa Anda mengenalnya dari makhluk, sesungguhnya Anda mengenalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas satu sama lainnya, sehingga sebagian menambah yang lainnya untuk menyempurnakannya. Seperti dalam huruf-huruf yang bertitik, kelengkapannya pada titik tersebut ada sebagian yang tampak pada kenyataannya seperti huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik, karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah alif lebih mulia dibandingkan ba, karena titiknya justru menampakkannya diri dalam wujudnya. Sementara dalam ba itu sendiri tidak tampak atau titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba tidak akan tampak kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan. Karena titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf tersebut. Sementara penyatuan itu sendiri mengidentifikasikan adanya faktor lain, yaitu faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Huruf alif itu sendiri posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa ba itu adalah alif yang didatarkan, sedangkan jim misalnya adalah alif dibengkokkan 2 ujungnya. Dal adalah alif yang diteguhkan tengahnya. Sedangkan alif dalam kedudukan titik sebagaimana penyusunan struktur setiap huruf ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf ibarat nukleus yang terhamparan. Huruf itu sendiri seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukannya, alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif sebagaimana kita sebutkan bahwa ba adalah alif yang didatarkan. Demikian pula hakikat Muhammadiyah merupakan inti di mana seluruh jagat raya ini diciptakan dari hakikat Muhammadiyah itu. Sebagaimana hadis riwayat Jabir yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zatnya dan menciptakan seluruh alam dari ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat zahirnya Allah dalam makhluk melalui namanya dengan wahana penampakan ilahiyah. Anda masih ingat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dengan jasadnya ke Arsy yang merupakan singgasana Ar-Rahman. Sedangkan huruf alif, walaupun huruf-huruf lain yang tampak titik sepadan dengannya, dan alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya dengan substansinya. Alif memiliki nilai tambahan dibandingkan yang lain, sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada 1 derajat. Karena 2 titik manakala disusun 2 bentuk alif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang. Karena dimensi itu terdiri dari 3, panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim
pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkalnya juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Pada huruf kaf misalnya, ujungnya memanjang, tengahnya juga memanjang, namun pada pangkalnya yang pertama lebar. Masing-masing ada 3 dimensi. Setiap huruf selain alif memiliki 2 atau 3 jangkauan yang membentang. Sementara alif sendiri lebih mendekati titik, sedangkan titik tidak punya bentangan. Hubungan alif di antara huruf-huruf yang tidak bertitik ibarat hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan para pewarisnya yang paripurna, karena alif mendahului semua huruf. Di antara huruf-huruf itu ada yang punya titik di atasnya, ada pula yang punya titik di bawahnya. Yang pertama, titik di atas menempati posisi aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah di sana. Di antara huruf itu ada yang mempunyai titik di tengah seperti titik putih dalam lubang huruf mim dan waw serta sejenisnya. Maka posisinya pada tahap aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalamnya, karena titik itu berlubang. Sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkaran kepada kepala mim menempati tahapan aku tidak melihat sesuatu, sementara titik putih menempati kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Alif menempati posisi sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Kalimat sesungguhnya menempati posisi arti tidak dengan uraian sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidak berbaiat kepadamu kecuali berbaiat kepada Allah. Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad SAW dibaiat, lalu dia bersyahadat kepada Allah pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tindakan dia itu berbaiat kecuali membaiat kepada Allah. Artinya adalah kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Muhammad SAW, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti sebenarnya dari khilafah tersebut. Adapun hakikat bismillah, penjelmaan duniawi dari pola dasar ilahi yang disebut di dalam Al-Quran dengan penulisan pena dan tempat tinta, memiliki suatu pokok signifikasi spiritual. Dapat dikatakan bahwa Al-Quran merupakan suara dari firman Tuhan yang dihembuskan ke hati Nabi dan kemudian kepada para sahabat dan generasi-generasi selanjutnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa seluruh Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Fatih, sedangkan surat Al-Fatihah itu sendiri terkandung di dalam Bismillah atau Basmalah. Karena adanya suatu kehadiran ilahi dalam teks Al-Quran, yakni Bismillah atau Basmalah, maka kalimat Bismillah ini pun merupakan pengejawatahan yang dapat dilihat dari firman ilahi itu untuk membantu kaum muslimin menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam. Bismillah membantu manusia untuk menembus selubung ekstensis material sehingga memperoleh jalan masuk ke barakah yang terletak di dalam firman ilahi dan untuk mengenyam hakikat alam spiritual. Karena bismillah itu pun adalah suatu pengejawatahan visual dari kristilisasi realitas-realitas spiritual atau al-haqaiq yang terkandung di dalam wahyu Islam pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Iqra ayat 1. Kalimat Bismillah merupakan hasil dari pengejawatahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Kalimat suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi.
kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari ekstensi kosmos atau makhluk, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalimat suci Bismillah dalam wujud fisik yang tersurat pada sebuah kitab suci Al-Quranul Karim yang secara langsung dapat dipahami oleh pikiran yang sehat. Karena kalimat suci Bismillah itu sendiri memiliki realitas-realitas dasar dan perbuatan sebagai tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar menuju ke yang gaib, yang juga merupakan keheningan di atas setiap bunyi. Wujud fisik Bismillah ini pun didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang dunia batin yang tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata, tetapi juga dengan realitas-realitas batin Bismillah itu sendiri atau yang tersirat. Bismillah diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, sedangkan wujudnya tentu saja dibentuk oleh karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu Al-Quran, yaitu kolbu atau hati, yang nilai-nilai positifnya diuniversalkan Islam. Bentuk wahyu Islam yang pertama ini atau Bismillah tidak mengurangi kebenaran bahwa sumber regilius dari Bismillah ini berasal dari kandungan batin dan dimensi spiritual Islam pula. Hanya bagi orang yang mampu melihat realitas-realitas tersebut ataupun orang yang telah dilatih untuk memperoleh penglihatan atau al-basirah atau penglihatan batin atas sesuatu yang tersembunyi di balik rahasia Bismillah. Dan dikarenakan Bismillah ini merupakan pula pesan dari ruang inti perbendaharaan yang gaib atau khazanah in al-ghaib, maka siapapun yang menerima pesan kalimat suci ini di dalam hatinya, ia seakan menikmati alunan nyanyian alam rahim yang membawa jiwanya sebelum episode perjalanan duniawinya yang singkat. Agama Islam tidak berdasarkan ketegasan dramatis antara langit dan bumi, pengorbanan heroik dalam penyelamatan melalui campur tangan Tuhan. Akan tetapi, agama Islam bertindak untuk mengembalikan kesadaran manusia bahwa alam semesta adalah kalam ilahi dan perlengkapan ayat-ayat suci tertulis yang diwahyukan dalam bahasa Arab. Kesadaran ini diperkuat dengan tata cara sholat yang secara naluriah mengembalikan manusia pada keadaan primordialnya dengan menjadikan seluruh alam sebagai tempat ibadah. Begitu pula hanya kalimat Bismillah yang terucap saat bersujud menyentuh bumi atau sholat adalah untuk mengembalikan manusia ke kesucian primordial al-fitrah. Saat Yang Maha Esa menghadirkan dirinya secara langsung di dalam hati manusia dan mengumandangkan sebuah simfoni abadi dalam keselarasan yang ada pada alam yang suci. Kalimat suci Bismillah yang terucap saat bersikir berarti sang pensikir telah kembali ke pusat alam, bukan secara eksternal, melainkan melalui hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan prinsip-prinsip dan irama-irama alam primordial yang sakral dan termasuk luas, sekaligus merupakan suatu perumpamaan dialog suci antara seseorang hamba dengan Khaliknya yang menenangkan dan sekaligus mensucikan jiwanya. Begitulah Bismillah yang terucap di saat manusia hendak melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang halal, maka kesadaran dirinya akan terbangkit dari keterlenaan dalam dirinya melalui kesadaran akan realitas Yang Maha Esa. Sebuah kesadaran yang sesungguhnya merupakan substansi dari manusia primordial dan sebab terbentuknya
ekstensi manusia. Hati serta jiwa seluruh muslim disegarkan oleh keagungan, keselarasan, dan kesucian kalimat bismillah dalam bentuk-bentuk huruf al-hijaiyah yang terdiri dari 7 huruf ba, sin, mim, alif, lam, ha yang mengelilingi kaum muslim yang hidup di dalam masyarakat Islam tradisional dan yang mengungkapkan keindahannya pada setiap lembaran suci Al-Quran. Oleh karenanya, bismillah sebagai induk suci Islam yang merupakan karunia dari hakikat yang terletak dalam hati wahyu Islam. Kalimat suci ini akan tetap demikian bagi seluruh muslim, tak peduli apakah diri mereka sadar akan hakikat ataupun mereka yang sudah puas dengan bentuk-bentuk luarnya saja atau kalimat bismillah yang tersurat. Bagi mereka yang mengikuti jalan menuju hakikat, kalimat suci ini merupakan pembantu pertama yang sangat diutamakan untuk merenungkan keesaan ilahi Rabbi. Karena huruf ba yang dilambangkan oleh titik pengenal kesucian horizontal sin dengan wujud lengkung vertikal yang menghadap langit, dan mim yang berporos pada suatu tiang kepasrahan. Adapun 3 huruf-huruf suci ini secara keseluruhan melambangkan ekstensi universal untuk menuntun manusia dalam pembaruan kualitas, kekuatan, dan aliran berbagai elemen agar setiap muslim mengingatkan ajaran Tuhan, yaitu dalam bentuk alam semesta yang benar-benar muslim atau tunduk kepada kehendak Tuhan dengan mematuhi sifat dan hukum alamnya sendiri-sendiri. Kesucian bismillah membantu manusia untuk menembus selubung ekstensi material sehingga memperoleh jalan masuk ke barakah yang terletak di dalam firman ilahi, dan untuk menganyam suatu rasa bahwa setiap jiwa akan menganyam sesuatu dengan kapasitas terbatas dan keabadiannya. Berikut hakikat bismillah 2. Huruf alif di dalam kalimat bismillah dengan vertikalitasnya melambangkan kekuatan Tuhan dan prinsip transenden yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan 2 huruf lam dan berbentuk kali atau mata kali yang melambangkan suatu peringatan agar hamba Allah berhati-hati dalam pancingan iblis atau setan, dan sekaligus merupakan pengejauhan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam. Hal ini merupakan disinggung dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan tanpa diawali bismillah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaannya itu. Karena di dalam makan dan minumnya manusia, iblis akan turut andil di dalamnya jika tidak diawali dengan ucapan bismillah. Sedangkan mengenal huruf H atau marbuto yang melambangkan realitas lingkaran kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan yang merupakan hasil dari pengejawitan keesaan pada bidang keanekaragaman. Keempat buah huruf suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari ekstensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Keempat huruf ini jika digabungkan menjadi kalimat Allah. Itulah alasannya mengapa alif menjadi sumber abjad dan huruf pertama dari nama Tuhan yang Maha Kekal.
Allah yang berbentuk visualnya benar-benar menyampaikan seluruh doktrin metafisik Islam mengenai alam realitas. Karena dalam bentuk tulisan dari nama Allah dalam bahasa Arab, kita melihat dengan jelas suatu garis horizontal, yakni gerak penulisannya, kemudian garis tegak lurus dari alif dan lam, semacam garis melingkar yang secara simbolis dapat disamakan dengan suatu lingkaran tauhid yang mengelilingi jiwa orang Islam, dan sekaligus merupakan suatu teofani dan refleksi dari keterbatasan kekayaan khazanah Tuhan yang tercipta setiap saat tanpa pernah kehabisan. Kemungkinannya, hal ini pula yang menegaskan peran kitab suci Allah, Al-Quran, sebagai petunjuk atau Al-Huda, jalan menuju Tuhan. Al-Quran bagaikan seperti cahaya yang menyinari kegelapan ekstensi manusia di dunia ini. Misteri zat yang menyatakan identitas yang sekaligus merupakan sifat Tuhan yang mutlak dan juga transendensi, mencakup seluruh aspek ketuhanan yang mungkin termasuk dunia dengan pembiasan-pembiasan darinya. Maka dari itu, orang yang mencintai Tuhan akan selalu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selainnya. Atau ini terapi yang sangat ampuh untuk mencapai puncak kekhusyuan di dalam sholat. Karena alif, lam, ha akan menyerbu hatinya dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk sesuatu yang lain. Karena seseorang hanya perlu mengetahui dan menyelami hakikat bismillah untuk mengetahui semua yang dapat diketahui. Nama Allah adalah kunci khazanah misteri Tuhan dan pintu gerbang menuju yang gaib dan yang nyata. Itulah realitas yang berdasarkan identitas esensial Tuhan dan kesucian namanya. Sebenarnya, seluruh manifestasi berasal dari ketujuh huruf ini, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Karena bagaimana mungkin yang esa melambangkan sesuatu yang lain dari huruf-huruf yang mengakui keesaannya? Apabila penggabungan dari ketujuh huruf-huruf ini, jika berbentuk huruf Arab yang memanjang dari kanan ke kiri, berikut awal penciptaan bismillah, sebutir debu, serta kesekejapan hidup diubah melalui tradisi menjadi sebuah bintang di cakrawala yang diberkahi dengan kemampuan dan merefleksikan keabadian Tuhan. Menurut doktrin tradisional, realitas batin alam semesta mengungkapkan dirinya melalui mata batin atau penglihatan intelektual. Karena mata batin merupakan alat persepsi yang berdasarkan keselarasan, sekalipun di atas bidang korporeal. Dalam makrosmos, keselarasan alam semesta terwujud pada taraf realitas yang lebih tinggi dan menjadi suram, serta semakin samar dalam tingkat kosmos yang semakin rendah. Karena jauh sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam atau Abul Bashar, Tuhan yang Maha Agung lebih dahulu menciptakan suatu alam yang disebut alam Jabarut Malakut dan dihuni oleh para malaikat-malaikat Allah yang tak terbilang banyaknya. Sebagian dari kelompok para malaikat-malaikat Allah tersebut adalah kelompok malaikat muqarrabin, malaikat kurubiyin, malaikat kiraman katibin, malaikat arsy, malaikat hafatsa, dan malaikat aran jabaniyah. Dan masih banyak lagi golongan malaikat-malaikat lainnya yang tidak dapat disebutkan di sini. Para malaikat-malaikat ini masing-masing mempunyai sayap, yang sayapnya saja secara langsung melambangkan hakikat realitas penerbangan dan pendakian melawan seluruh hal yang merendahkan derajat serta menurunkan kekuatan atas dunia ini, yang akhirnya mengantar pada kebebasan dan kekukuhan dunia yang serba terbatas.
Seperti tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut doktrin tradisional, alam Jabarut Malakut terdiri dari 7 lembah pegunungan kosmik, Kaf, yang pada puncaknya terdapat singgasana Tuhan atau Arsy. Tuhan yang menciptakan singgasana Al-Arsy dari jamrud hijau dan keempat tiangnya tersebut dari batu merah delima yang dibawa oleh 8 malaikatul Arsy yang selalu bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Ketujuh lembah Kaf itu sendiri adalah lembah Talab atau pencarian, lembah Isik atau cinta, lembah Istighna atau kepuasan, lembah Hasrat atau kekaguman, lembah Fakar atau kemiskinan, lembah Ma'rifah atau gnosis, dan lembah Fana atau lebur. Dan masing-masing ketujuh lembah pegunungan kosmik Kaf ini tersimpan 7 buah huruf Al-Hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang ada pada kalimat suci Bismillah. Pegunungan kosmik Kaf merupakan pesona spiritual dari keindahan dan keagungan Tuhan yang selalu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam lautan rahasia Tuhan yang dimulai dengan kerinduan kepadanya dan bergerak secara perlahan menuju penyikapan hakikat Bismillah yang suci dan mensucikan, dan akhirnya mencapai peleburan atau fana dengan melintasi horizon esoterisme Kaf yang sangat luas dan tanpa batas. Kaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Adapun ekspresi universal kehidupan, alam Jabarut Malakut dan jalan inisiatik digunakan oleh tingginya tingkatan spiritual atau makom yang sekaligus menjadi awal cikal bakal penciptaan langit dan bumi yang pada waktu itu di alam Jabarut Malakut lagi masih berupa asap. Asap yang keluar dari ketujuh lembah Kaf. Kemudian Allah satukan dan dari asap tersebut dijadikannya 7 lapis langit. Seperti tersebut dalam firman-Nya yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Dan firman-Nya lagi, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit yang kala itu masih berupa asap. Setelah 7 lapis langit berbentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi yang diambil dari pegunungan kosmik Kaf. Pula Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Sebagai catatan, pengertian mengenai penciptaan langit dan bumi ini adalah langit akhirat dan bumi akhirat. Karena setelah penciptaan langit dan bumi akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 surga dan 7 neraka. Barulah langit dan bumi, dunia Allah ciptakan dalam masa yang pada saat itu bumi masih dalam keadaan gelap gulita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya di dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa kelelahan. Tuhan yang Maha Esa menciptakan dunia setelah Dia, Allah menciptakan surga dan neraka berikut wildan dan bidadari. Dunia saat itu masih dalam keadaan gelap gulita. Dan setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terusir dari surga, kemudian turun ke dunia, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya yang menerangi dunia atau matahari, bulan, dan bintang. Walaupun sebenarnya penciptaan cahaya Muhammad ini lebih dulu daripada penciptaan alam Jabarut Malakut, yakni Nur Muhammad. Tuhan adalah cahaya langit dan bumi. Demikian penegasan Al-Quran
yang kemudian dimensi kosmologis dan kosmologisnya diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah cahaya. Cahaya bagaikan kutub-kutub spiritual yang menyala, laksana, norma dan teladan-teladan yang hidup dan menjadi perhatian para pencari kebenaran di mana dan kapanpun, yang sekaligus merupakan realitas surgawi di balik bentuk keduniawian. Adapun hakikat bismillah adalah gema panggilan Tuhan kepada manusia untuk kembali ke sumber spiritualnya. Demikian sahabat, hakikat bismillah huruf per huruf. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.